Shalom anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Kita sangat berharap mudah-mudahan kita bisa tatap langsung di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah. Tapi sampai saat ini kita harus tetap melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetapi kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa bertatap muka di sekolah. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan atas alam ciptaan Tuhan yang indah, yang Tuhan berikan kepada kami. Yang Tuhan memberikan kepada kami pohon-pohonan, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan hewan-hewan dan binatang lainnya. Itu menjadi salah satu yang sangat kami butuhkan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa dalam surga, ajari kami untuk menjaga dan merawat alam ciptaan, supaya senantiasa boleh hidup berdamai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Karena pembelajaran sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya Bapak menugas kalian untuk menggambarkan pemandangan yang indah. Bapak berterima kasih sekalipun ada yang terlambat tetapi akhirnya dikirimkan juga tugasnya setelah malam, dan Bapak sangat berterima kasih kalian menyelesaikan semua dengan baik, kalian mewarnai semuanya dengan ya. Jadi ditingkatkan supaya nanti pelan-pelan kalian bisa berprestasi dalam berbagai hal. Nah, dalam pelajaran misalnya etika, agama, bahasa Indonesia atau tema gitu kan. Tetapi juga dalam berprestasi di dalam menggambar, melukis, bermain piano, bermain musik, dan bermain bola, bermain bulu tangkis, dan lain sebagainya. Kalian boleh berprestasi. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yakni berbicara tentang apa yang Bapak jelaskan pada minggu lalu. Bapak akan lanjutkan, indahnya ciptaan Tuhan. Anak-anak sekalian, tentu keindahan alam ciptaan Tuhan itu harus kita menjaganya supaya senantiasa bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebagai contoh, anak-anak, air merupakan salah satu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada air, coba bayangkan anak-anak betapa susahnya kehidupan kita. Yang pertama, untuk apa sajakah kita butuhkan air? Yang paling utama kita butuhkan air untuk kita minum, bukan mandi ya, minum yang terutama. Karena 70% sampai 80% tubuh kita ini ya itu dipenuhi dengan air. Dan oleh karena itu tubuh kita sangat membutuhkan air. Maka ketika kita tidak meminum air secukupnya ya atau tidak minum air yang banyak, maka tubuh kita bisa menjadi lemas. Lama-lama tubuh kita bisa dehidrasi atau kekurangan cairan. Ya, bisa nanti kita kena penyakit, bisa kita panas dalam, bisa kita radang tenggorokan dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, maka dengan demikian setelah kita ketahui bahwa air merupakan salah satu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, maka kita harus menjaga kebersihan air di sekeliling kita. Untuk apa lagi air kita butuhkan, Pak? Yang kedua, bisa untuk minum. Yang ketiga, yang bukan untuk bisa untuk mandi. Yang ketiga, bisa untuk mencuci pakaian. Coba bayangkan kalau tidak ada air, kamu tidak bisa ya tadi kamu tidak bisa mandi. Coba bayangkan kalau kamu seminggu tidak mandi, bau tidak? Kan hanya bau, ya. Kamu akan kena penyakit juga. Coba kalau bayangkan tidak ada air, kamu tidak bisa cuci baju. Kamu bajumu itu terus kamu pakai, tidak pernah cuci, tidak pernah bersih. Kira-kira bakal sehat tidak? Pasti tidak sehat. Ya. Untuk apa lagi kita pergunakan air? Menyiram tanaman ya. Tanaman juga sangat membutuhkan air. Terus mencuci, misalnya mencuci sepeda, mencuci motor, mencuci mobil, dan lain sebagainya. Banyak sekali fungsi air yang kita butuhkan.
ya dalam kehidupan kita, terutama untuk kita minum. Dengan demikian anak-anak, kita bertugas untuk merawat alam ciptaan Tuhan itu, merawat air yang diciptakan Tuhan itu. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, anak-anak sudah harus memikirkan ya bahwa air itu yang harus kita minum haruslah air yang bersih. Dengan demikian, kita harus peduli terhadap lingkungan. Air itu atau mata air itu berasal dari pegunungan, ya. Berasal dari pegunungan. Sehingga dengan demikian, apabila pegunungan kita yang harusnya ditumbuhi dengan pohon-pohon yang hijau, ya, tetapi itu ditebang semuanya, itu bakar, ya, itu dihanguskan, maka air itu akan menjadi rusak, ya. Mata air itu bisa menjadi berhenti mengalir. Maka dengan demikian anak-anak sekalian, untuk kita bisa berlangsung hidup terus-menerus, karena manusia membutuhkan air, maka kalian harus memikirkan pada hari-hari yang akan datang untuk tidak merusak alam ciptaan Tuhan, merusak hutan, merusak pohon-pohon. Karena kalau kita merusaknya, kita mencemari air yang akan kita gunakan di dalam kehidupan. Apalagi yang paling kita butuhkan, Pak, dalam kehidupan kita, ya. Selain daripada udara, tadi Bapak sudah sampaikan air. Apalagi yang paling kita butuhkan? Bahan makanan. Bahan makanan itu berasal dari mana, Pak? Ya, roti. Terbuat dari mana, Pak? Terus nasi. Dari mana, Pak? Apalagi misalnya yang lainnya. Banyak sekali. Terus misalnya kentang goreng dari mana? Bahan makanan itu menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa berlangsung hidup. Karena tubuh kita itu memerlukan makanan untuk diserap menjadi energi. Ya, sebagai contoh, kita mau makan nasi, bukan untuk kenyang, ya. Tetapi kita mau makan nasi supaya apa? Di perut kita nasi itu diolah, diubah menjadi energi supaya kita bisa beraktivitas. Coba kamu tidak makan 1 minggu, bisa nggak kamu lari-lari? Kuat nggak kamu lari-lari? Pasti tidak kuat. Ya. Nasi itu berasal dari mana? Dari beras. Beras itu berasal dari padi, tumbuhan padi. Tumbuhan padi itu ditanam di mana? Di sawah. Ya. Maka dengan demikian kita harus bisa ya merawat alam ciptaan Tuhan di sekeliling kita, tidak merusak tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita. Karena tumbuh-tumbuhan itu merupakan sebagian besarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan makan. Apalagi sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu bisa vitamin C, bisa vitamin D, gitu. Ada banyak sekali vitamin yang dikandung di dalam sayur-sayuran yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apalagi misalnya buah-buahan itu bisa vitamin C gitu, seperti jeruk dan lain sebagainya. Itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka kita harus merawat semuanya. Tumbuh-tumbuhan itu kita harus rawat. Kalau kita tidak bisa merawat, paling tidak jangan merusak. Ya. Apalagi hewan-hewan sebagai sumber makanan kita. Siapa di sini yang sering makan fried chicken? Fried chicken itu berasal dari mana? Dari ayam. Ayam itu diternak, dipelihara. Coba seandainya tiba-tiba ayam semuanya dibunuh, ya ayam itu semua tiba-tiba dipotong semua tidak ada yang tersisa. Dijadikan ayam goreng. Besoknya kamu mau makan ayam goreng tidak bisa lagi karena sudah tidak ada ayam lagi yang mau dipotong. Gitu. Jadi dengan demikian anak-anak sekalian, keindahan alam cipta Tuhan adalah ketika kita bisa hidup satu dengan yang lain, saling bergantung dan saling membutuhkan. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam ciptaan Tuhan. Ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa hewan-hewan ternak yang bisa dimakan, tanpa tumbuh-tumbuhan, sayuran, pohonan, ya pepohonan, manusia tidak bisa hidup. Karena manusia sangat bergantung kepada alam ciptaan Tuhan untuk memperoleh makanan. Kemudian
Itu hal yang harus kalian perhatikan dengan baik dan harus ingat dengan baik. Maka supaya kita bisa berlangsung terus-menerus hidup dan tumbuh-tumbuhan memberi manfaat di dalam kehidupan kita, hewan-hewan juga sebagai sebagai sumber makanan kita, kita harus tahu cara menjaga dan merawatnya. Anak-anak sekalian, di sini kita akan belajar tentang bentuk ketergantungan satu dengan yang lain, ya, antara manusia, hewan, tumbuhan, itu saling membutuhkan. Yang pertama, tumbuhan. Apabila tumbuhan tidak ada, sapi ada, manusia ada. Kira-kira sapi bisa hidup atau tidak? Tidak bisa, karena bahan makanan daripada sapi adalah tumbuhan, tumbuhan rumput. Dan manusia ini memegang susu sapi. Bisa tidak manusia memperoleh susu sapi kalau sapi itu tidak makan? Tidak mungkin. Jadi apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah bisa memakan daging sapi, ya, dan kita juga tidak akan pernah minum susu sapi apabila tidak ada tumbuhan rumput sebagai bahan makanan daripada. Jadi kalau tiba-tiba nanti rumput semuanya kalian rusak, ya, akhirnya tidak ada lagi bahan makanan sapi, apa yang terjadi? Maka sapi itu akan pelan-pelan hilang dan punah dalam dunia. Jadi kalau sudah punah tidak bisa lagi kita minum susu sapi. Terus yang selanjutnya ini tumbuh-tumbuhan, ini ada, gitu ya. Tumbuh-tumbuhan ada, rumput-rumput ada, ya. Tetapi sapi tidak ada, ya. Ada rumput-rumput, ya. Tetapi sapi tidak ada. Dan manusia membutuhkan susu sapi. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Ya. Apakah manusia bisa mendapatkan susu sapi kalau sapinya tidak ada? Rumput ada, hewan sapinya tidak ada. Manusia, ya, manusia yang membutuhkan susu sapi. Apa yang terjadi? Ya manusia tidak akan pernah mendapatkan susu sapi. Terus yang selanjutnya, rumputnya ada, manusia ada, tapi rumputnya ada, hewannya ada, sapinya ada, tetapi tidak ada yang meminum susu sapinya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apakah kalau misalnya rumputnya ada, sapinya ada, terus susunya tidak ada, ya, apa yang terjadi pada manusia? Apa yang terjadi? Kalau manusia tidak ada, ya tidak ada yang merawat sapinya. Ya. Terus kemudian tumbuhan tidak ada, hewan tidak ada, manusia ada. Apa yang terjadi? Tumbuhan tidak ada, hewan tidak ada, manusia ada. Apa yang terjadi? Manusia tidak akan bisa bertahan hidup karena manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk sebagai bahan makanannya. Kalau dikatakan lagi tumbuhan tidak ada, hewan ada, manusia tidak ada, ya pasti hewan tidak bisa bertahan hidup juga. Dia tidak mempunyai sumber bahan makanan. Kalau ini lagi rumput ada, hewan tidak ada, manusia tidak ada. Apa yang terjadi? Ya, rumput itu tidak ada gunanya karena tidak ada yang memakannya hewan-hewan. Dan juga rumput itu akan memenuhi seluruh bumi. Gitu. Karena tidak ada yang membersihkannya, memangkasnya, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sekalian, inilah bentuk ketergantungan antara manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Bapak ulang sekali lagi. Bila tumbuhan itu tidak ada, hewannya ada, manusia ada, maka hewan ini tidak mungkin bisa hidup. Ya, kalau manusia mungkin juga akan susah hidupnya karena tidak mungkin makan daging terus. Kalau tumbuhan itu ada, hewan tidak ada, manusia ada, apa yang terjadi? Mungkin manusia masih bisa hidup, tapi tidak bisa memakan daging. Ya. Terus kalau misalnya tumbuhan ada, hewan ada, manusia tidak ada, ya tidak apa-apa. Ya, hewan tetap bisa hidup, tapi tidak ada yang merawat tumbuhan dan hewan. Tumbuhan tidak ada, hewan tidak ada, manusia ada, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Ya, karena manusia membutuhkan tumbuhan dan sumber makanan dari hewan. Kalau tumbuhan tidak ada, hewan ada, manusia tidak ada, ya manusia apakah bisa hidup? Sapi itu atau hewan itu bisa hidup? Pasti tidak bisa hidup.
karena tidak ada bahan makanan dari rumput. Terus kemudian, kalau tumbuhan itu ada, manusia tidak ada. Tumbuhan ada, terus hewan tidak ada, manusia tidak ada. Ya ini yang terjadi, rumput-rumput akan memenuhi seluruh alam ciptaan Tuhan. Dan apakah akan menjadi bagus? Tidak. Oleh karena itu anak-anak kita melihat bentuk-bentuk ketergantungan antara hewan, terus juga tumbuhan dan manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang diberikan tugas oleh Allah untuk merawat alam ciptaan Tuhan di dalamnya tumbuhan dan hewan harus bertanggung jawab penuh untuk menjaga. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Jika manusia itu hanya hidup sendiri, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, maka tidak lama manusia akan mati. Karena apa? Karena manusia sangat membutuhkan hewan dan juga tumbuhan sebagai bahan. Anak-anak sekalian, ya, Bapak akan memberikan penugasan kepada kalian. Diperhatikan karena kalian semuanya ini nanti Bapak akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Ini halaman 68. Bapak akan meminta kalian untuk mewarnai langsung di bukunya, ya. Mewarnai langsung di bukunya halaman 68. Oke, anak-anak. Halaman 68 Bapak minta langsung diwarnai di bukunya, dan setelah selesai kalian boleh kirimkan fotokan kepada Bapak. Oke, anak-anak. Halaman 68 diwarnai dengan baik, terus nanti foto kirimkan kepada Bapak. Langsung di bukunya diwarnai ya, langsung di bukunya. Dipoto baru nanti kirimkan. Oke, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Kita harus bisa menjaga alam ciptaan Tuhan karena kita sangat membutuhkan alam ciptaan itu untuk kelangsungan kehidupan kita. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dan bersyukur karena kebaikan Tuhan yang memberikan hewan, memberikan tumbuhan sebagai sumber bahan makanan kepada kami. Tapi kami harus menjaga dan merawatnya Tuhan, supaya hewan dan tumbuhan itu senantiasa boleh memenuhi kebutuhan kami. Kasih Bapa dalam surga, berkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua, guru-guru, dan teman-teman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ingat, tugasnya mewarnai halaman 68. Setelah itu dipoto, dikirimkan. Tuhan Yesus memberkati.